Jika bensin mampu menggerakkan segalanya mulai dari mesin pemotong rumput hingga supercar Italia, mengapa ia menyerah di depan pintu truk? Kebanyakan orang berpikir ini hanya masalah harga di pompa, tetapi itu hanyalah puncak gunung es dari baja dan api. Jawaban sebenarnya adalah perang satu abad antara dua filosofi pembakaran, di mana medan perangnya adalah ruang yang tidak lebih besar dari secangkir kopi, bagian dalam silinder. Bayangkan Anda harus meyakinkan 40 ton baja dan barang dagangan untuk meninggalkan posisinya dan mulai bergulir. Itu bukan tugas untuk mesin bensin, tidak peduli seberapa kuatnya. Itu membutuhkan dorongan brutal yang tidak dapat diberikan oleh percikan api. Hampir semua yang Anda sentuh sekarang sampai kepada Anda karena sebuah mesin mencapai prestasi monumental itu, dan itu dilakukan dengan menggunakan rahasia yang sepenuhnya diabaikan oleh bensin. Dalam video ini, kita akan menguraikan alasan teknis dan fisik mengapa truk bensin akan menjadi bencana total. Tetaplah sampai akhir karena saya akan mengungkapkan kepada Anda fakta tentang rasio kompresi yang menjelaskan mengapa mesin diesel dapat bertahan selama 1 juta kilometer, sementara mesin bensin akan meledak mencoba melakukan pekerjaan yang sama. Karena ketika perintahnya adalah kekuatan kasar dan ketahanan tak terbatas, hanya ada satu raja. Dan mahkota itu tidak ditempa dengan busi. Memindahkan yang tak bergerak. Semuanya dimulai dengan hukum fundamental, tidak tertulis dalam buku-buku teknik, tetapi dalam realitas mentah setiap dermaga pemuatan, setiap tambang terbuka, setiap proyek infrastruktur. Alasan keberadaan sebuah truk, esensinya yang paling murni, bukanlah kecepatan. Bukan juga keanggunan, kemewahan, atau akselerasi yang memusingkan. Mandat utamanya, sumpah besinya, adalah menghasilkan kekuatan. Kekuatan yang begitu nyata sehingga hampir bisa disentuh. Kekuatan yang diukur dalam kapasitas untuk mengatasi inersia massa yang menentang gravitasi dan akal sehat. Pikirkan sebuah dump truck yang keluar dari tambang, ban besarnya terbenam di kerikil, baknya syarat dengan 60 ton batu. Pada saat itu, pada saat pengemudi memilih persneling dan menekan pedal gas, kendaraan itu tidak meminta tenaga kuda yang berlari kencang. Ia memohon torsi. Torsi adalah otot sejati dunia industri. Ini adalah setara mekanis dengan ketegangan pada tendon seorang atlet angkat besi olimpiade di detik sebelum start. Ini adalah gaya puntir yang diterapkan langsung pada poros, yang mengubah ledakan terkontrol dalam silinder menjadi dorongan rotasi yang mampu mulai memutar roda-roda itu, untuk melepaskan cengkeraman tanah, untuk memulai kemajuan peradaban yang lambat, megah, dan berat. Ini adalah filter pertama dan terpenting yang dilewati oleh setiap teknologi yang bercita-cita untuk menggerakkan sebuah truk. Tidak peduli seberapa canggih, efisien, atau majunya itu. Jika ia tidak dapat menghasilkan gunung torsi pada putaran yang sangat rendah dari hampir idle, ia bahkan tidak dapat masuk ke dalam persaingan. Disinilah di altar kekuatan kasar ini, di mana mesin bensin, raja tak terbantahkan di jalan-jalan ringan, menemukan tembok pertama dan paling menentukan. Karena menghasilkan kekuatan semacam itu bukan hanya masalah membuat mesin yang lebih besar. Ini adalah masalah prinsip, kimia, fisika murni dan keras. Ini adalah pertempuran yang dimenangkan atau kalah dalam geometri internal dan dalam kekerasan terkontrol dari ruang di mana bahan bakar diubah menjadi gerakan. Pertempuran di dalam silinder, kompresi versus detonasi. Untuk memahami mengapa diesel berkuasa di sini, kita harus memasuki medan perang silinder itu. Lupakan sejenak merek dan model. Pikirkan silinder sebagai meriam vertikal. Di dasarnya, piston, pendorong logam yang dipoles, bersiap untuk perjalanannya. Proses untuk kedua mesin berbagi koreografi dasar. Memasukkan udara, mengompresinya, menyuntikkan bahan bakar, memprovokasi pembakaran yang mengembangkan gas dan mendorong piston ke bawah, menghasilkan kerja. Tetapi iblis dan kunci segalanya terletak pada detail bagaimana pembakaran itu diprovokasi. Pada mesin bensin, udara dan uap bensin halus bercampur di luar silinder atau di saluran masuk. Campuran homogen ini dihisap dan kemudian dikompresi oleh piston dalam perjalanan ke atasnya. Namun, ada batasnya, titik tidak kembali.
Jika campuran udara dan bensin ini terlalu banyak dikompresi, ia akan memanas sedemikian rupa sehingga menyala dengan sendirinya, secara tidak terkontrol dan sebelum waktunya. Ini adalah detonasi atau ketukan logam yang merusak yang memalu piston dan batang penghubung. Untuk menghindarinya, mesin bensin menggunakan rasio kompresi sedang, biasanya antara 8:1 dan 12:1. Kemudian pada saat yang tepat dari kompresi maksimum, percikan listrik dari busi melompat, memulai api terkontrol yang menyapu ruang bakar. Ini adalah sistem penyalaan dengan perintah, tepat tetapi rumit. Mesin diesel, sebaliknya, memainkan permainan yang lebih kasar dan secara fundamental berbeda. Hanya udara murni yang masuk ke silinder. Piston naik dan mengompresnya dengan keganasan yang akan membuat mesin bensin pucat. Rasio kompresi di sini berkisar antara 14:1 dan 25:1. Udara ini, ketika dikompresi begitu keras, memanas dengan sendirinya hingga suhu ekstrem, jauh di atas titik SWA penyalaan diesel. Saat itulah, pada saat kritis kompresi maksimum, injektor menyemprotkan bahan bakar diesel langsung ke atmosfer udara, super panas, dan super bertekanan itu. Bahan bakar tidak memerlukan percikan api. Ia menemukan lingkungan yang sangat tidak bersahabat sehingga ia hanya meledak karena kontak, secara hampir instan dan di banyak titik sekaligus. Ini adalah penyalaan kompresi. Pertempuran oleh karena itu didefinisikan sebagai berikut. Bensin membutuhkan kompresi rendah dan penyalaan eksternal agar tidak merusak diri sendiri. Diesel menuntut kompresi yang sangat tinggi, yang justru dibutuhkan untuk menciptakan penyalaannya sendiri. Dan dalam perbedaan tekanan kerja yang sangat besar inilah lahir keuntungan besar pertama diesel untuk pekerjaan berat. Karena kompresi stratosfer itu secara langsung berkaitan dengan pembangkitan kekuatan. Cara torsi ditempa. Sekarang mari kita hubungkan titik-titik antara ledakan kompresi itu dan torsi yang menggerakkan gunung. Kuncinya terletak pada apa yang disebut insinyur sebagai langkah piston. Bayangkan kembali silinder. Jarak yang ditempuh piston dari titik terendah ke tertinggi adalah langkahnya. Mesin dapat memiliki langkah pendek atau langkah panjang. Mesin langkah pendek khas pada banyak mesin bensin berkinerja tinggi, memungkinkan putaran tinggi dengan cepat, yang ideal untuk menghasilkan banyak tenaga dalam rentang putaran yang luas. Tetapi untuk menempa torsi, terutama torsi rendah dan masif yang dibutuhkan sebuah truk, yang dicari adalah kebalikannya. Langkah panjang. Pikirkan sebuah kunci pas. Jika Anda ingin mengendurkan mur yang sangat kencang, Anda tidak mengencangkan kunci pas di dekat kepala. Anda mengambil ujung pegangan sejauh mungkin. Anda menerapkan gaya yang sama, tetapi dengan meningkatkan lengan tuas, Anda melipat gandakan torsi. Piston langkah panjang bertindak serupa. Dengan memiliki lintasan yang lebih besar dari titik mati atas ke bawah, lengan tuas yang menghubungkan piston ke poros engkol menjadi lebih efektif. Ketika campuran diesel menyala dan mengembang dengan marah, ia mendorong kepala piston. Pada mesin langkah panjang, dorongan itu memiliki lebih banyak waktu, lebih banyak jarak linier untuk bekerja pada batang penghubung, dan oleh karena itu, untuk memutar poros engkol dengan kekuatan puntir yang lebih besar. Ini adalah pukulan yang lebih lambat, lebih dalam, dan lebih kuat. Setiap ledakan seperti palu tukang besi yang lambat dan kuat, bukan seperti ketukan cepat dari palu pneumatik. Desain langkah panjang ini melekat pada filosofi diesel kompresi tinggi. Anda membutuhkan ruang itu untuk mengompresi udara cukup, dan dengan memilikinya, Anda mendapatkan lengan tuas yang ideal untuk torsi sebagai bonus. Mesin bensin yang mencoba langkah panjang yang sama untuk mencari torsi itu akan menemukan, lagi-lagi, tembok detonasi prematur. Ia tidak dapat mengompresi campuran cukup untuk membenarkan geometri itu tanpa merusak diri sendiri. Jadi diesel karena sifat penyalaan kompresinya sendiri, didorong ke desain yang optimal untuk menghasilkan mata uang kerajaan berat. Newton meter torsi tersedia hampir sejak denyut pertama mesin. Putaran rendah versus putaran tinggi. Perceraian fundamental dalam desain ini menghasilkan perbedaan karakter yang sedalam antara sapi pekerja dan kuda pacu murni. Ini adalah perbedaan antara putaran rendah dan putaran tinggi.
dan sepenuhnya mendefinisikan kepribadian setiap mesin dalam pelayanan. Mesin diesel tugas berat adalah hewan putaran lambat. Ia menghasilkan torsi maksimumnya. Dorongan rotasi yang luar biasa itu seringkali antara 1.200 dan 1.500 putaran per menit. Zona daya yang berguna di mana ia bekerja secara efisien dan kuat jarang melebihi 2.200 putaran per menit. Pikirkan itu. Pada sepertiga atau setengah dari kecepatan putaran di mana mesin bensin mobil baru saja memasuki zona nyamannya, diesel sudah memberikan semua kekuatannya. Ini bukan cacat, ini adalah kebajikan yang sengaja diciptakan untuk tugas itu. Sebuah truk tidak perlu berakselerasi dari 0 hingga 100 dalam 5 detik. Ia perlu, mulai dari 0, mulai menggerakkan bebannya tanpa mencekik mesin. Ia perlu, ketika menemukan tanjakan di jalan, dapat mempertahankan kecepatan hanya dengan sedikit menekan pedal gas, tanpa harus menurunkan 3 gigi dan membuat mesin berputar pada 6.000 putaran per menit. Beroperasi pada putaran yang lebih rendah secara drastis mengurangi gesekan internal, keausan komponen, dan tegangan umum. Ini adalah ritme kerja yang berkelanjutan, militer, konstan. Mesin bensin, sebaliknya, membangun tenaganya dengan menaikkan takometer. Torsi maksimumnya biasanya mencapai putaran yang jauh lebih tinggi, mungkin antara 3.500 dan 5.000 putaran per menit. Untuk menggerakkan beban berat, ia harus tetap berada di rentang tinggi itu secara konstan, berputar cepat, mengonsumsi bahan bakar dengan rakus, dan menundukkan komponen-komponennya pada tekanan siklik yang ekstrim. Itu akan seperti meminta seorang pelari cepat untuk berlari maraton dengan kecepatan maksimalnya. Itu benar-benar tidak berkelanjutan. Karakter diesel adalah kesabaran dan tenaga konstan. Karakter bensin dalam konteks ini adalah urgensi dan puncak upaya. Dan di jalan raya, di mana perjalanan diukur dalam ratusan kilometer dan jam di belakang kemudi dalam hitungan hari, hanya satu karakter yang cocok untuk tugas itu. Ketahanan berdasarkan desain. Namun menghasilkan kekuatan monumental ini pada kecepatan rendah tidak akan layak jika mesin yang melakukannya aus dalam 100.000 km. Disinilah filosofi diesel menunjukkan kedalamannya, membangun umur panjang sejak awal. Mesin diesel tugas berat bukanlah mesin bensin yang diperbesar. Ini adalah binatang teknik yang ditempa di bawah premis yang berbeda. Untuk menahan tekanan dahsyat dari pembakaran kompresi, tekanan yang dapat melipat gandakan lebih dari 2 kali lipat tekanan mesin bensin, semuanya harus lebih kuat, lebih tebal, lebih berat. Blok mesin bukan dari aluminium ringan, melainkan dari besi cor tebal, benteng yang tak tergoyahkan terhadap ledakan internal. Kepala silinder masif dibaut dengan baut setebal jari. Piston sangat besar, seringkali dengan mahkota yang diperkuat untuk menahan panas dan tekanan langsung dari nyala api. Batang penghubung adalah batang baja tempa yang menyerupai balok kecil. Poros engkol adalah bagian baja padat dengan diameter yang menginspirasi rasa hormat, dirancang untuk menyerap dan mentransmisikan torsi yang akan membelah 2 poros mesin konvensional. Kelebihan material ini, oversizing yang disengaja ini, memiliki tujuan yang jelas, toleransi. Bagian-bagian ini tidak bekerja pada batas kekuatannya, mereka bekerja jauh di bawahnya. Mesin bensin berperforma tinggi adalah atlet elit, ramping dan dioptimalkan untuk performa maksimal, tetapi dengan margin kesalahan yang kecil. Mesin diesel truk adalah pengangkat beban profesional, dengan struktur tulang dan otot masif yang memungkinkannya melakukan pekerjaan harian, hari demi hari, tahun demi tahun, tanpa cedera. Ketahanan desain ini yang memungkinkan mesin-mesin ini tidak hanya menghasilkan torsi yang diperlukan, tetapi juga melakukannya selama jarak yang tampak seperti fiksi ilmiah. Ini adalah fondasi yang mendukung janji 1 juta kilometer, legenda mesin yang melebihi masa pakai beberapa sasis. Inilah alasan mengapa ketika mandatnya bukan hanya mendorong, tetapi mendorong selamanya, arsitektur diesel yang berat dan lambat tidak menjadi kerugian, tetapi satu-satunya jaminan yang mungkin. Namun, kekuatan fisik ini, kapasitas mentah ini, akan menjadi sekadar keingintahuan teknik jika tidak diterjemahkan ke dalam bahasa universal, bahasa biaya, efisiensi, dan perhitungan bisnis yang dingin.
karena pada akhirnya hukum fisika harus mempertanggungjawabkan diri di hadapan hukum ekonomi. Kisah yang telah kita ikuti sejauh ini tentang kompresi, torsi, dan ketahanan bisa tetap berada dalam ranah teoretis, dalam sebuah risalah teknik mesin yang menarik. Namun, dunia transportasi kargo tidak bergerak berdasarkan teori. Secara harfiah, ia bergerak berdasarkan angka. Angka-angka yang kejam, jelas, dan berulang yang tertulis dalam lembar pengeluaran, dalam struk bahan bakar, dan dalam laporan keuangan akhir perusahaan. Disinilah, dalam terang dingin aritmetika komersial, keuntungan fisik diesel berubah menjadi dominasi ekonomi yang begitu besar, sehingga bensin bahkan tidak dapat dianggap sebagai alternatif. Karena untuk memahami mengapa truk tidak menggunakan bensin, kita perlu meninggalkan bengkel dan naik ke kantor manajer armada, di mana setiap keputusan ditimbang dalam ton penghematan atau gunung pengeluaran yang tidak perlu. Kepadatan daya, lebih banyak energi di setiap tetes. Untuk mulai mengungkap ekonomi ini, kita harus kembali ke asal, ke esensi bahan bakar itu sendiri. Tidak semua cairan mudah terbakar diciptakan sama. Satu molekul bensin dan satu molekul diesel, meskipun keduanya berasal dari minyak bumi, memiliki struktur kimia yang berbeda. Bensin terdiri dari rantai hidrokarbon yang lebih ringan dan pendek. Diesel, sebaliknya, terdiri dari rantai yang lebih panjang dan berat. Perbedaan molekuler ini bukanlah detail yang sepele. Ini adalah dasar segalanya. Rantai diesel yang lebih panjang itu berarti bahwa dalam volume yang identik, katakanlah 1 liter, ada lebih banyak atom karbon dan hidrogen yang dikemas. Dan karena energi bahan bakar berasal dari pemutusan ikatan antar atom-atom tersebut selama pembakaran, kepadatan atom yang lebih tinggi berarti kepadatan energi yang lebih tinggi. Dalam istilah praktis dan terukur, 1 liter diesel mengandung rata-rata sekitar 10% lebih banyak energi daripada 1 liter bensin. Bayangkan ini seperti perbedaan antara arang ringan dan arang mineral padat. Dengan berat atau volume yang sama, yang kedua akan terbakar lebih lama dan memberikan lebih banyak panas. Inilah landasan efisiensi diesel. Mesin, melalui rasio kompresi brutalnya dan pembakaran dengan penyalaan otomatis, sangat baik dalam mengekstrak energi intrinsik itu dan mengubahnya menjadi kerja yang berguna di poros engkol. Bukan hanya karena mesin diesel lebih efisien secara termal, memang begitu. Tetapi bahan bakar yang digunakannya adalah molekul demi molekul, paket energi yang lebih terkonsentrasi. Sejak saat pengemudi truk membayar untuk mengisi tangki, ia membeli lebih banyak potensi kilometer untuk setiap unit moneter, bahkan sebelum mesin beraksi. Keuntungan kimiawi bawaan ini adalah pengganda pertama dan paling sunyi dalam persamaan ekonomi transportasi. Ini adalah hadiah dari geologi dan penyulingan yang secara unik disiapkan oleh mesin diesel untuk dimanfaatkan sepenuhnya. Kombinasi sempurna antara bahan bakar padat dan mesin yang dirancang untuk memerasnya. Perjalanan tanpa akhir, efisiensi dan tirani jarak. Kepadatan energi ini di dunia nyata diterjemahkan ke dalam konsep raja jalan raya jarak jauh, efisiensi bahan bakar. Dan di sini perbedaan berhenti menjadi persentase sederhana untuk berubah menjadi jurang operasional. Mesin diesel modern untuk tugas berat adalah mahakarya efisiensi termodinamika. Dengan beroperasi dengan kelebihan udara dan kompresi yang sangat tinggi itu, ia berhasil mengekstraksi porsi energi kimia bahan bakar yang lebih besar dibandingkan dengan mesin bensin, yang kehilangan lebih banyak energi dalam bentuk panas sisa melalui knalpot dan sistem pendingin. Hasilnya adalah angka ajaib bagi setiap pengangkut, kilometer per liter. Sementara truk kargo berat hipotetis dengan mesin bensin raksasa dan dipaksa bekerja pada rentang tenaga tinggi, mungkin bisa mencapai, dengan sedikit keberuntungan, mungkin 2 km per liter dalam kondisi ideal. Truk traktor diesel modern dapat dengan mudah mencapai 3 km per liter atau bahkan lebih. Untuk sebuah armada, angka ini bukan data teknis, melainkan tujuan. Karena bisnis transportasi didefinisikan oleh tirani jarak. Rute-rute sudah ditetapkan, tenggat waktu pengiriman tidak dapat diubah, dan kilometer menumpuk dengan keteraturan metronomik.
Truk jarak jauh di Amerika Serikat atau Eropa dapat dengan mudah menempuh lebih dari 150.000 km per tahun. Bayangkan perjalanan itu, rangkaian jalan raya yang tak ada habisnya, malam-malam di area istirahat, pemandangan yang berulang. Setiap liter bahan bakar yang dihemat dalam perjalanan tanpa akhir itu dikalikan dengan 150.000. Efisiensi diesel berarti, dalam istilah konkret, lebih sedikit pemberhentian untuk mengisi bahan bakar. Lebih sedikit pemberhentian berarti lebih sedikit waktu truk diam dengan mesin mati tanpa menghasilkan pendapatan. Dalam jargon logistik, ini adalah waktu roda yang lebih tinggi. Truk adalah aset yang hanya menghasilkan uang ketika bergerak. Setiap menit yang berhenti di pom bensin, betapapun perlu, adalah menit produktivitas yang hilang. Diesel dengan memungkinkan tangki otonomi yang dapat melebihi 1.500 km dengan satu kali pengisian, memadatkan waktu henti, memperpanjang bagian mengemudi, dan membuat perencanaan rute lebih fleksibel dan tidak terlalu mendesak. Bensin, dengan kepadatan energi yang lebih rendah dan efisiensi termodinamika yang lebih rendah dalam jenis aplikasi ini, akan memaksakan frekuensi pemberhentian yang jauh lebih sering. Koreografi konstan pengalihan ke stasiun layanan, fragmentasi perjalanan yang akan menjadi mimpi buruk bagi setiap petugas pengiriman armada. Di jalan raya yang tak ada habisnya, efisiensi bukanlah suatu kebajikan, melainkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Sebuah simulasi di jalan, biaya sebenarnya dari bagaimana jika. Mari kita bawa aritmetika ini ke ranah uang tunai murni, ke sebuah simulasi yang dilakukan oleh setiap pemilik armada di kepalanya, atau lebih baik lagi, di lembar kerjanya. Mari kita gunakan angka konservatif untuk skenario kita. Misalkan sebuah armada sederhana terdiri dari 10 truk traktor. Masing-masing menempuh, seperti yang kita sebutkan, 150.000 km per tahun. Sebuah diesel modern yang dikelola secara profesional dapat mencapai konsumsi rata-rata 3 km per liter. Ini berarti bahwa, dalam 1 tahun, setiap truk akan mengonsumsi 50.000 liter bahan bakar. Sekarang, mari kita ambil harga diesel. Tentu saja bervariasi, tetapi untuk latihan ini mari kita gunakan angka dasar. Biaya tahunan per truk adalah volume tersebut dikalikan dengan harga per liter. Sekarang, mari kita masuk ke ranah fiksi ekonomi yang berbahaya. Bagaimana jika truk yang sama, melakukan pekerjaan yang sama, rute yang sama, dengan muatan yang sama, ditenagai oleh mesin bensin dengan kapasitas yang setara? Untuk memindahkan 40 ton, mesin bensin itu harus sangat besar, dipaksa bekerja mendekati batasnya, dan efisiensinya akan merosot. Akan optimis jika diasumsikan bisa mencapai 2 km per liter. Kemungkinan besar akan lebih rendah. Dengan konsumsi 2 km per liter, truk yang sama akan mengonsumsi 75.000 liter per tahun. 25.000 liter lebih banyak dari saudaranya diesel. Disinilah pukulan telak datang, data yang membantah mitos, tapi bensin lebih murah di pompa. Meskipun di beberapa pasar harga per liter bensin bisa 5 atau 10% lebih rendah dari diesel, volume ekstra yang Anda butuhkan sangat besar. 33% lebih banyak dalam contoh kita, sehingga keuntungan yang seharusnya menguap dan berbalik dengan keras. Kalikan 25.000 liter ekstra itu dengan harga bensin, lalu kalikan itu dengan 10 truk dari armada. Perbedaan tahunan dalam tagihan bahan bakar menjadi angka 6, 7, atau bahkan 8 digit, tergantung pada ukuran operasi. Ini adalah lubang hitam dalam keuangan. Ini adalah gaji tahunan beberapa pengemudi. Ini adalah perawatan seluruh armada. Ini adalah investasi dalam trailer baru. Ini adalah margin keuntungan perusahaan. Bagaimana jika ini bukan latihan akademis? Ini adalah perhitungan yang membuat para manajer terjaga di malam hari. Dan inilah alasan mengapa tidak ada satupun perusahaan transportasi yang bahkan mempertimbangkan pilihan bensin untuk sebagian besar pekerjaan lini mereka. Aritmetika itu tak kenal ampun dan vonisnya jelas. Penghematan di pompa per liter adalah fata morgana. Biaya per kilometer yang ditempuh adalah satu-satunya kebenaran yang penting. Berat bensin, beban muatan yang dicuri. Namun,
tagihan bahan bakar hanyalah satu bagian dari cerita ekonomi. Ada variabel lain yang sering diabaikan tetapi sama kritisnya, yang berkaitan dengan aset paling berharga yang dibawa oleh truk: muatan. Dalam transportasi darat, setiap kilogram itu penting. Ada batas hukum yang ketat untuk berat kotor total kendaraan, yang mencakup berat truk kosong, tareh, bahan bakar, pengemudi dan barang-barangnya, dan tentu saja barang dagangan. Setiap kilogram yang bukan barang dagangan adalah kilogram potensi pendapatan yang tertinggal di dermaga. Dan di sini, kepadatan energi bensin yang lebih rendah memainkan peran buruk lainnya. Untuk mencapai otonomi yang sama dengan tangki diesel, Anda akan membutuhkan tangki bensin yang lebih besar atau, lebih umum, membawa volume bahan bakar yang jauh lebih banyak untuk perjalanan yang sama. Tetapi volume dan berat berjalan beriringan. 1 liter bensin lebih ringan dari 1 liter diesel, tetapi perbedaannya tidak cukup untuk mengkompensasi jumlah ekstra yang sangat besar yang Anda butuhkan. Dalam contoh kami sebelumnya, truk bensin akan membutuhkan untuk memuat 25.000 liter bahan bakar lebih banyak per tahun. Dalam perjalanan panjang, itu bisa berarti membawa ratusan liter berat ekstra dalam tangki setiap saat. Berat itu bukan barang dagangan, itu adalah pemberat. Itu adalah beban mati yang harus diseret mesin, yang pada gilirannya semakin mengurangi efisiensi dalam lingkaran setan yang jahat. Setiap kilo bensin ekstra di tangki adalah 1 kilo baja, biji-bijian, peralatan rumah tangga, atau bahan baku yang tidak dapat dimuat. Dalam bisnis di mana margin diukur dalam sen per ton kilometer, mencuri muatan adalah dosa besar. Diesel, karena lebih padat energi, memungkinkan desain tangki yang menawarkan otonomi yang sangat besar dengan dampak yang relatif kecil pada berat kosong kendaraan. Ini memaksimalkan proporsi berat total yang didedikasikan untuk hal yang penting, muatan yang dibayar pelanggan. Dalam keseimbangan bobot dan penyeimbang hukum dan ekonomi yang tanpa ampun, bensin tidak hanya lebih mahal per kilometer, tetapi juga mengurangi kemampuan untuk menghasilkan pendapatan di setiap perjalanan. Ini adalah hukuman finansial ganda. Lebih sedikit janji temu dengan mekanik, ekonomi daya tahan. Akhirnya kita sampai pada pilar terakhir ekonomi diesel, yaitu yang melampaui konsumsi dan menyentuh masa pakai mesin itu sendiri. Daya tahan dan dampaknya terhadap biaya operasional. Ingatlah kekokohan desain dari bab 1. Blok besi tuang itu, poros engkol besar itu, operasi putaran rendah itu, bukan hanya untuk membuat mesin yang kuat. Itu untuk membuat mesin yang hampir tidak pernah rusak. Dan di dunia transportasi, waktu henti yang tidak terencana adalah musuh nomor 1, bahkan lebih ditakuti daripada pengisian bahan bakar yang mahal. Truk yang berhenti di bengkel bukan hanya aset yang tidak menghasilkan. Itu adalah aset yang menghasilkan biaya, tenaga kerja mekanik, biaya suku cadang, biaya derek jika rusak di jalan, dan kerugian tak berwujud dari kepercayaan pelanggan yang pengirimannya tertunda. Arsitektur diesel yang berat dan lambat dibuat untuk meminimalkan peristiwa ini. Tidak adanya sistem pengapian dengan busi, kabel, dan koil menghilangkan seluruh kategori kegagalan listrik yang umum pada mesin bensin. Pelumasan bahan bakar diesel pada injektor dan pompa melekat pada sistem, sementara bensin yang merupakan pelarut dapat menimbulkan masalah yang berbeda. Operasi pada putaran rendah secara eksponensial mengurangi keausan gesekan dan kelelahan komponen bergerak. Mesin diesel yang dirawat dengan baik dapat menempuh lebih dari 1 juta kilometer sebelum membutuhkan perbaikan besar pada drivetrain. Mesin bensin yang mengalami tekanan konstan untuk memindahkan muatan berat akan melihat masa pakainya berkurang menjadi sebagian kecil dari jarak itu, dengan perbaikan besar yang diperlukan setiap 300 atau 400 ribu kilometer. Biaya perbaikan mesin atau penggantian lengkap sangat tinggi, mampu menghapus keuntungan dari banyak perjalanan. Selain itu, interval perawatan preventif pada diesel cenderung lebih panjang, penggantian oli dapat diperpanjang, filter bahan bakar bertahan lebih lama, sistem secara keseluruhan membutuhkan lebih sedikit intervensi. Ini berarti lebih sedikit tagihan bengkel, lebih sedikit hari berhenti yang direncanakan, dan yang paling penting, prediktabilitas mutlak.
Manajer armada dapat merencanakan perawatan berbulan-bulan sebelumnya, merotasi truk tanpa memengaruhi operasi. Ketidakpastian mesin yang kurang kuat menyebabkan kekacauan dalam logistik. Oleh karena itu, ekonomi daya tahan diesel adalah ekonomi ketenangan pikiran. Ini adalah jaminan bahwa aset bernilai 6 angka Anda akan terus beroperasi hari demi hari, menghasilkan pendapatan secara andal. Ini adalah pengetahuan bahwa total biaya kepemilikan yang tersebar selama ratusan ribu kilometer masa pakai truk akan lebih rendah. Dan dalam bisnis di mana keandalan sama berharganya dengan kecepatan, keuntungan ini adalah paku terakhir di peti mati setiap pertimbangan bensin dalam transportasi berat. Pilihan, ketika semua angka ada di atas meja, bahkan bukan pilihan. Ini adalah kesimpulan yang tak terhindarkan yang ditentukan oleh penjumlahan yang paling sederhana namun paling kuat. Lebih banyak pekerjaan dengan lebih sedikit bahan bakar untuk waktu yang lebih lama dengan lebih sedikit gangguan. Itulah aritmatika yang menggerakkan dunia. Pengecualian yang menegaskan aturan di mana dan mengapa bensin bertahan. Sebelum menjelajahi ancaman di masa depan adalah adil untuk mengakui bahwa dominasi diesel, meskipun sangat besar, tidaklah mutlak. Ada ceruk, sudut-sudut spesifik pasar di mana mesin bensin masih menyalakan percikannya, justru karena kondisi yang menuntut diesel mengendur atau berbalik. Contoh paling jelas kita temukan di ujung yang berlawanan dari spektrum, truk ringan dan menengah untuk pengiriman perkotaan. Bayangkan van yang melaju di jalanan kota, mengantarkan paket, makanan, atau persediaan. Realitas operasional mereka adalah kebalikan dari jalan terbuka. Di sini, perjalanan singkat dengan pemberhentian konstan. Muatan, meskipun berharga, jarang masif dalam berat. Dan musuh utama bukanlah otonomi, melainkan kelincahan biaya akuisisi awal dan tekanan yang meningkat untuk emisi lokal nol di pusat kota. Dalam konteks ini, beberapa keunggulan terbesar diesel memudar. Mesin diesel modern yang dimuati dengan sistem pasca perawatan gas seperti AdBlue dan filter partikulat menderita dalam siklus berhenti mulai. Sistem ini membutuhkan suhu dan aliran konstan untuk beregenerasi dan berfungsi dengan benar. Perjalanan pulang pergi ke pusat kota yang penuh dengan lampu lalu lintas dapat menyumbat filter, menghasilkan perawatan yang mahal dan hilangnya efisiensi. Mesin bensin turbocharged yang lebih ringan dengan respons yang lebih cepat pada putaran rendah dan tanpa sistem perawatan emisi diesel yang kompleks bisa menjadi pilihan yang lebih sederhana dan gesit. Biaya pembeliannya lebih rendah, perawatannya lebih akrab bagi bengkel umum, dan meskipun konsumsinya lebih tinggi, dalam perjalanan total yang singkat dampaknya pada tagihan tahunan dapat dikelola. Selain itu, ini berfungsi sebagai jembatan menuju elektrifikasi sebagian atau seluruhnya, karena arsitektur truk ringan berbahan bakar bensin lebih mudah beradaptasi dengan versi hibrida. Jadi, di hutan beton di mana kekuatan brutal dan otonomi ekstrem menyerahkan prioritas kepada kesederhanaan dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang ketat, bensin menemukan benteng terakhirnya. Bukan berarti ia menantang diesel di wilayahnya, melainkan ia bertahan di wilayah yang sangat berbeda, mengingatkan kita bahwa dalam rekayasa, konteks adalah segalanya. Penghakiman emisi, titik lemah Raja Diesel. Jika ada satu front di mana diesel berada dalam posisi defensif secara murni, itu adalah di medan perang emisi. Selama puluhan tahun, efisiensinya dirayakan sebagai keunggulan ekologis. Karena konsumsi yang lebih sedikit berarti lebih sedikit karbon dioksida yang dilepaskan per ton yang diangkut. Dan dalam hal itu, masih sulit dikalahkan. Tetapi perang melawan polusi terjadi di berbagai front, dan di front oksida nitrogen dan partikel haluslah diesel paling menderita. Pembakaran kompresi pada suhu tinggi secara inheren rentan menghasilkan NOx, dan sifat bahan bakar dengan rantai karbonnya yang panjang menghasilkan jelaga. Selama bertahun-tahun, emisi ini adalah harga yang diterima untuk daya dan efisiensi. Tetapi tidak lagi. Peraturan seperti Euro 6 di Eropa atau EPA di Amerika Serikat telah menaikkan batas ke tingkat yang membutuhkan rekayasa yang hampir ajaib. Mesin diesel modern adalah jaring sistem penahanan,
resirkulasi gas buang untuk mengurangi suhu pembakaran dan NOx, filter partikulat diesel yang secara fisik menjebak jelaga untuk diinsinerasi setelahnya, dan sistem SCR yang menyuntikkan AdBlue ke knalpot untuk secara kimiawi mengubah NOx menjadi nitrogen dan air yang tidak berbahaya. Sistem ini telah berhasil membuat truk diesel baru mengeluarkan sebagian kecil dari apa yang dikeluarkan 20 tahun yang lalu. Tetapi biayanya tinggi, kompleksitasnya melonjak, perawatannya menjadi lebih kritis dan terspesialisasi. Kinerja mesin mungkin sedikit terpengaruh, dan harga kendaraan meningkat secara signifikan. Inilah titik lemah Raja Diesel. Untuk mempertahankan mandatnya, ia harus mengenakan baju zirah yang semakin berat, mahal, dan rapuh. Setiap peraturan baru adalah pengepungan terhadap temboknya, memaksanya untuk berevolusi yang, meskipun berhasil, menjauhkannya dari esensi kesederhanaan dan kekokohannya. Titik lemah ini adalah celah di mana para pesaing barunya mencoba menyelinap, berjanji untuk mematuhi aturan masa depan tanpa perlu begitu banyak alkimia-kimia di pipa knalpot. Munculnya listrik, daya tanpa silinder. Penyerang yang paling radikal dan menjanjikan tiba tanpa suara ledakan. Truk listrik mewakili bukan evolusi, melainkan revolusi dasar. Proposisinya sesederhana dan sedisruptif, menghilangkan sepenuhnya proses pembakaran. Sebagai gantinya, paket baterai besar menggerakkan motor listrik yang memberikan semua torsinya instan dan luar biasa dari 0 putaran. Seolah-olah mereka menangkap esensi torsi diesel, ketersediaan instan, dan memurnikannya tanpa getaran, tanpa suara, dan yang paling penting, tanpa emisi gas buang lokal. Untuk aplikasi distribusi perkotaan dan regional, kasusnya sangat tangguh. Rute dapat diprediksi, memungkinkan perencanaan muatan yang tepat. Biaya bahan bakar per kilometer adalah sebagian kecil dari diesel. Perawatan berkurang secara drastis. Tidak ada penggantian oli, tidak ada filter bahan bakar atau udara, tidak ada sistem pembuangan yang kompleks. Kesederhanaan mekanisnya luar biasa. Pabrikan seperti Tesla, Volvo, Daimler, dan banyak startup telah memperkenalkan prototipe dan model produksi yang menjanjikan jangkauan hingga 500 km. Cukup untuk banyak rute satu hari. Namun, ketika kita melihat ke ranah sakral diesel, pengangkutan jarak jauh Mach 40 ton, tantangan listrik berhadapan dengan hambatan fisik yang monumental. Energi padat yang disediakan oleh tangki diesel untuk saat ini tidak dapat dicapai oleh baterai dalam berat dan volume yang wajar. Untuk menyamai jangkauan truk diesel, baterai yang sangat berat akan dibutuhkan, yang akan mengurangi sebagian penting dari muatan, membatalkan ekonomi perjalanan. Waktu pengisian ulang, bahkan dengan ultra cepat, adalah hitungan jam, bukan dalam hitungan menit seperti mengisi tangki. Dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengisi ulang puluhan truk secara bersamaan di area layanan, sebanding dengan permintaan listrik sebuah kota kecil. Biaya akuisisi awal masih sangat tinggi. Oleh karena itu, listrik bukanlah pengganti langsung, melainkan pengganggu yang menciptakan ranah paralel baru, terutama dalam transportasi jarak pendek dan menengah, mendorong diesel untuk mundur dan mengkonsolidasikan diri dalam kekuatan alaminya. Jalan terbuka dan tak berujung. Untuk pesaing lainnya, gas alam dan hidrogen. Di persimpangan jalan ini, diesel juga mengamati kedatangan pesaing lain yang, seperti dirinya, mempertahankan filosofi pengisian bahan bakar cepat dan melanjutkan perjalanan, tetapi menjanjikan profil yang lebih bersih. Yang pertama adalah gas alam, baik terkompresi maupun cair. Keuntungannya jelas, emisi partikulat dan NOx yang jauh lebih rendah daripada diesel, dan biaya per unit energi yang bisa sangat kompetitif. Teknologi mesinnya serupa, berasal dari blok diesel yang memberikan keakraban tertentu, tetapi kekurangannya membatasi. Kepadatan energinya bahkan lebih buruk daripada bensin yang memaksa penggunaan tangki besar, berat, dan bervolume yang kembali mengurangi muatan. Infrastruktur pengisian bahan bakar langka di luar rute yang sangat spesifik. Dan, meskipun lebih bersih, itu tetap merupakan bahan bakar fosil yang mengeluarkan CO2. Ini adalah pemain niche.
Ideal untuk armada tertutup dengan rute tetap dan basis pengisian bahan bakar sendiri, seperti truk sampah atau distribusi di pelabuhan, tetapi bukan pesaing umum. Pesaing besar lainnya, diselimuti aura masa depan yang menjanjikan, adalah hidrogen. Di sini ada dua jalur yang diusulkan. Sel bahan bakar hidrogen yang menghasilkan listrik di dalam kendaraan untuk menggerakkan motor listrik, menawarkan pengalaman listrik, emisi nol, torsi instan, dengan keuntungan pengisian bahan bakar cepat dan jangkauan panjang. Dan pembakaran hidrogen di mesin yang diadaptasi, sebuah opsi yang mempertahankan mekanik tradisional, tetapi membakar bahan bakar yang hanya menghasilkan uap air. Potensinya sangat besar. Namun, bayangan di atas masa depan ini panjang. Produksi hidrogen hijau melalui elektrolisis dengan energi terbarukan masih sangat mahal dan dalam skala kecil. Infrastruktur transportasi, penyimpanan, dan pengisian bahan bakar hampir tidak ada. Biaya truk sel bahan bakar sangat tinggi, dan efisiensi keseluruhan proses, dari pembangkit listrik hingga roda, lebih rendah daripada listrik bertenaga baterai. Hidrogen adalah janji besar, impian masa depan tanpa kompromi, tetapi cakrawala adopsi massalnya dalam transportasi berat diukur dalam dekade, bukan dalam tahun. Perpisahan bukan untuk hari ini. Mengapa diesel tetap berada di takhta? Melihat panorama listrik yang menjanjikan, hidrogen yang penuh impian, dan gas alam yang terbatas, mungkin seseorang akan bertanya apakah kita sedang menyaksikan senja langsung dari diesel. Jawabannya, dingin dan teknis, adalah tidak tegas. Karena alasan sederhana, untuk tugas spesifik, monumental dan ekonomis yang mendefinisikan inti transportasi barang global, tidak ada saat ini dan tidak akan ada dalam dekade berikutnya. Alternatif yang menawarkan paket lengkap. Diesel terus menawarkan kombinasi tak terkalahkan dari kepadatan energi ekstrem, infrastruktur universal, biaya akuisisi yang terkelola, total biaya kepemilikan yang dapat diprediksi, dan ketahanan yang terbukti selama miliaran kilometer. Sementara truk listrik berjuang untuk melampaui 800 kota kilometer dengan muatan penuh tanpa merusak kapasitas pembayarannya. Truk diesel melakukannya tanpa berkedip dan dapat mengisi bahan bakar di mana saja di satu benua dalam 5 menit. Sementara hidrogen mati-matian mencari jaringan stasiun, diesel sudah memiliki satu di setiap pintu keluar jalan raya. Kekuasaannya sedang didefinisikan ulang, bukan berakhir. Ia menyusut dari tepian, dari distribusi perkotaan, tempat listrik maju, tetapi ia menguat dan menjadi lebih efisien dan bersih di intinya, jarak jauh. Mesin diesel generasi terbaru adalah karya teknik yang lebih mengesankan dari sebelumnya. Dengan sistem injeksi presisi nanometer, turbo majemuk, dan manajemen termal cerdas yang mendekati 50% efisiensi termal, impian bagi setiap mesin pembakaran. Mereka akan tetap menjadi tulang punggung ekonomi global selama bertahun-tahun lagi. Perpisahannya tidak ada dalam agenda saat ini. Yang kita lihat adalah fragmentasi masa depan. Sebuah mosaik di mana listrik akan mendominasi kota, diesel akan terus berkuasa di jalan raya, dan gas alam serta hidrogen akan merebut ceruk-ceruk spesifik. Diesel bukan lagi satu-satunya raja dari kerajaan yang bersatu, tetapi ia tetap menjadi kaisar dari wilayah terluas dan paling kritis, tempat fisika, ekonomi, dan logistik bersatu untuk menuntut hal yang mustahil, hari demi hari, kilometer demi kilometer. Jadi, lain kali Anda melihat truk menderu di jalan raya, ingatlah bahwa pilihan bahan bakarnya bukanlah iseng atau sekadar penghematan di pompa bensin. Itu adalah titik akhir dari persamaan berusia 100 tahun. Yang dipahat oleh fisika kompresi, ditempa di landasan daya tahan, dan disempurnakan oleh aritmatika biaya yang tak kenal ampun. Diesel tidak menang karena menjadi yang termurah, tetapi karena menjadi yang paling mampu untuk tugas terberat. Kisahnya adalah bukti bagaimana teknik menanggapi tuntutan brutal dengan solusi yang elegan dan kuat. Dan sementara masa depan membawa penantang baru, pelajarannya tetap ada. Di dunia kerja berat, takhta hanya ditempati oleh mereka yang dapat menggerakkan dunia berulang kali tanpa menyerah. Perjalanan berlanjut dan diesel
untuk saat ini, tetap dikemudi.